Assalamualaikum Bu Mariam, apa kabar Bu? Waalaikumsalam, Ibu. Sebenarnya kabarnya sih ya masih kurang baik ini Han. Iya, saya lihat memang biasanya kalau kita buka Vcom itu Ibu kelihatannya ceria sekali, tapi kok hari ini saya lihat Ibu kelihatannya murung dan tidak bersemangat. Kenapa Bu? Iya Bu, sebenarnya saat ini saya punya masalah dan saya memang sebenarnya butuh seseorang untuk membantu masalah yang saya hadapi saat ini. Oh, ternyata pertemuan kita karena itu toh. Baiklah Bu, insya Allah kami siap mendengarkan cerita Ibu. Tapi kita ngobrol-ngobrol lewat video call, nggak apa-apa kan Bu? Masalah yang saya hadapi ini ada solusinya. Ya, saya lihat memang Ibu itu seseorang untuk berdiskusi. Kami sebagai sahabat, Ibu akan siap menolong dan membantu Ibu. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Agar obrolan kita ini lebih terarah, mungkin saya ingin tahu terlebih dahulu apa yang ingin Ibu capai dari diskusi kita kali ini. Iya nih Bu, sebenarnya saya berharap banget nih dengan diskusi kita ini dapat menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Karena ini akan menjadi beban pikiran saya dan bahkan bisa-bisa saya tidak bisa tidur. Tentu saja Bu, selain solusi yang ingin Ibu yang ingin Ibu dapatkan, apakah ada hal lain lagi yang ingin Ibu utarakan? Iya Bu, saya hanya ingin masalah yang saya hadapi ini bisa terselesaikan. Dan sebenarnya tadi itu saya dipanggil kepala sekolah ke kantornya. Beliau menegur saya Bu, saya jadi malu. Ya, tentu kita akan bantu ya Bu, karena kan kita kan rekan sejawat, masa kami membiarkan Ibu memiliki masalah berlarut-larut begitu, karena kan memiliki masalah itu juga kalau kita rasakan ya, kepikiran sampai tidur tidak nyenyak, perasaan tidak menentu itu bisa berbahaya Bu, bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Terlebih lagi kalau misalnya karena perasaan itu malah berefek ke siswa kita atau murid-murid kita. Jadi memang harus diselesaikan dengan sesegera mungkin. Tapi terus gimana Bu? Sekarang coba Ibu ceritakan permasalahan Ibu. Iya Bu, tadinya itu saya mengajar pada saat supervisi, tetapi saya mengajarnya itu tanpa menggunakan buku teks. Kemudian Pak Pengawas menegur saya karena tidak menggunakan buku teks itu. Akhirnya saya malu sendiri deh dan merasa tidak enak. Oh, jadi tadi ini Ibu merasa tidak nyaman, tidak enak karena tiba-tiba Ibu dipanggil oleh kepala sekolah, kemudian karena ada pelaporan dari pengawas ya Bu ya. Gimana Bu perasaannya ketika dipanggil oleh kepala sekolah? Merasa tidak enak banget. Merasa kayak ditegurnya itu kayak ditempelin ceritanya, karena yang saya lakukan itu mengajar tanpa menggunakan buku teks. Malu banget nih Bu, gimana nih? Pastinya ya Bu ya, apalagi saya tahu kepala sekolah itu orangnya yang bijaksana, dia tidak akan langsung menegur kita tanpa ada alasan tertentu ya. Jadi
Tapi apa boleh enggak saya tahu alasan ketidaknyamanan itu? Iya Bu, begini sebenarnya ceritanya. Eh, Tadi pagi saya mengajar pada saat supervisi, saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Kenapa saya lakukan itu? Karena materi yang saya ajarkan itu sebenarnya saya sudah kuasai. Tidak perlu menggunakan buku teks. Oh, begitu ya, Bu. Terus coba Ibu ceritakan lebih detailnya. Padahal kan kalau dipikir masalah Ibu kan hanya tidak menggunakan buku teks. Masa iya sampai ditegur seperti itu? Iya, sebenarnya sih sebenarnya kesalahan saya juga sih Bu, karena saya tidak memberitahu kepala sekolah dulu dengan melakukan hal kayak begitu. Dan eh, tapi saya menggunakan video loh Bu, dan saya menggunakan media yang lainnya, hanya buku teks saja yang saya lakukan. Eh, tapi Ibu waktu Ibu melakukan pada saat supervisi itu, apakah memang Ibu melakukan pembelajaran sesuai dengan skenario pembelajaran yang Ibu buat? Iya sih Bu, sesuai. Cuma masalahnya itu ditegurnya karena mungkin pengawas mengatakan kalau kamu tidak menggunakan buku teks, bisa saja siswamu nanti tidak membawa buku ke sekolah. Sebenarnya kesalahan saya juga sih Bu. Tapi bagaimana nih? Saya pusing nih bagaimana. Ini saya perjelas ya Bu, Ibu memang betul-betul tidak membawa buku teks, hanya menggunakan sumber belajar lainnya. Iya, itu kesalahan terbesar saya Ibu. Aduh, bantu dong Bu, bagaimana seharusnya saya lakukan? Kalau sumber belajar yang lainnya ini hanya berupa apa Bu? Eh, Hanya menggunakan video, kemudian saya menggunakan PPT, dan saya menggunakan kartu-kartu media-media yang langsung dilihat anak-anak, tapi buku teksnya memang saya tidak pergunakan. Karena itu saya mungkin karena saya merasa kuasai, jadi saya tidak melakukan hal itu kesalahan terbesar saya akui memang Bu. Terus bagaimana Bu respon dari murid-murid Ibu setelah Ibu menggunakan PPT, kemudian Ibu juga menggunakan video, bahkan Ibu menggunakan kartu-kartu pembelajaran. Bagaimana responnya siswa Bu? Sebenarnya untuk anak-anak sih, dia merasa nyaman karena dia bisa melihat langsung, praktek langsung. Cuma mungkin pengawas itu mengharuskan kita menggunakan teks karena dia barangkali berpikir saya keluar dari kurikulum yang sebenarnya, padahal itu tidak loh, sesuai dengan kurikulum. Ya, kalau mendengar cerita Ibu, sebenarnya apa yang Ibu lakukan itu tidak salah, bahkan tidak bertentangan dengan kurikulum yang ada. Kalau begitu, apa sih yang membuat Ibu kesal dengan tidak setuju dengan perilaku pengawas? Sebenarnya sih yang saya tidak nyaman itu karena pengawas sebaiknya menanyakan dulu alasan saya mengapa saya tidak menggunakan buku teks. Terlebih apa yang saya lakukan tidak ada bertentangan dengan kurikulum yang ada Ibu. Jadi, saya bisa simpulkan bahwa Ibu itu mengajar dengan tidak menggunakan buku teks, tetapi Ibu menggunakan sumber belajar yang lainnya, seperti video, PPT, dan kartu-kartu yang tidak bertentangan dengan kurikulum. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu, tapi sebenarnya itu Bu pengawas dan kepala sekolah baik. Beliau menginginkan agar saya bisa melakukan pembelajaran menggunakan berbagai sumber. Hanya saja mungkin saya kurang komunikasi dengan beliau,
sehingga beliau menjadi tersinggung dengan perilaku saya. Saya sebenarnya takut, Bu, jangan sampai dikarenakan ini memang betul bisa diikuti oleh siswa saya. Jadi ya itu, Bu, kesalahan saya itu, dan mudah-mudahan dengan teguran dari Pak Pengawas itu saya bisa merubahnya, tapi tetap aja deh tidak enak saya rasa. Iya ya Bu ya. Tapi saya respon loh Bu, ini bagus loh Bu, karena Ibu itu mempertimbangkan dari sudut pandang Ibu maupun dari sudut pandang pengawas. Dan saya rasa pengawas memang menginginkan bahwa jangan sampai apa yang Ibu lakukan ini ditiru oleh anak-anak. Misalnya saja Ibu karena sudah hafal betul dengan materinya karena sering mengulang, akhirnya Ibu kan tidak membawa buku teks sebagai sumber belajar. Tapi kan anak-anak belum tentu ya Bu ya. Jadi sebenarnya kalau dari sudut pandang yang Ibu pengawas inginkan itu sebenarnya sudah bagus. Tapi terlebih juga Ibu juga saya respon karena Ibu juga ingin menggunakan berbagai sumber belajar dalam pembelajaran di kelas Ibu, sehingga siswa itu merasa antusias. Terus apa nih yang Ibu lakukan untuk menemukan titik temu dari permasalahan Ibu ini? Kira-kira yang pertama mungkin saya lakukan, saya akan menemui pengawas untuk meminta maaf karena ternyata perilaku yang saya lakukan tadi ini mungkin menyinggung beliau. Kemudian saya juga akan berkonsultasi dengan beliau terkait bagaimana caranya mengajar agar pembelajaran yang saya gunakan bisa lebih bagus lagi. Kemudian yang ketiga, mungkin saya akan mencari referensi yang terkait tentang kebolehan menggunakan referensi lain selain buku, yang nantinya perbincangan saya dengan Ibu pengawas ini bisa memiliki dasar yang kuat. Iya Bu ya, dari 3 rencana Ibu ya, mana yang menjadi prioritas utama yang terlebih dahulu ingin Ibu jalankan? Tentunya saya mungkin meminta maaf dulu lah kepada pengawas agar perasaan ini menjadi lega. Terlebih lagi beliau kan merupakan penasehat utama di sekolah kita. Iya betul Bu, itu bagus Bu, dan saya mendukung sepenuhnya. Terus untuk mencapai tujuan itu kapan nih kira-kira Ibu akan melaksanakannya? Dan siapa kira-kira yang akan membantu Ibu agar mempermudah urusan Ibu menghadap ke Ibu pengawas? Ya Bu, insya Allah siang ini setelah selesai mengajar nanti saya akan meminta bantuan kepala sekolah Bu, karena saya lihat beliau lebih dekat dengan pengawas. Di samping itu pastilah beliau lebih tahu karakter saya dan sifat pengawas tersebut. Iya Bu ya, kalau kita melihat memang kepala sekolah itu orangnya bijak dan welcome. Di samping itu saya lihat juga kepala sekolah itu orangnya komunikatif, jadi yang lebih dekat juga kepada pengawas. Wah, ini saya salut banget nih dengan Ibu, karena Ibu sudah menemukan sendiri solusi permasalahan Ibu tanpa saya harus memberikan solusi kepada Ibu. Dan saya lihat Ibu juga ingin meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi antara Ibu dengan Ibu pengawas, serta Ibu juga mau membuka diri untuk berdialog dengan pengawas. Dan terlebih lagi Ibu juga menemukan cara-cara pengajar yang baik dengan tidak mengabaikan buku teks, tetapi juga menggunakan sumber-sumber lainnya. Menurut saya rencana Ibu ini luar biasa, karena dari peristiwa ini Ibu akan kembali menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan kepala sekolah maupun dengan Ibu pengawas.
Iya Bu, terima kasih Bu telah mendengarkan cerita saya ini. Alhamdulillah perasaan saya sekarang jadi lega. Iya, sama-sama Bu. Kita kan teman sejawat. Daripada saya melihat Ibu murung, seolah-olah yang dipendam, kan lebih baik kita selesaikan. Dan kita memang harus saling membantu. Dan semoga dengan obrolan ini eh, kita bisa menemukan Ibu bisa menemukan titik temu dan kemudahannya. Nah, sekarang menurut Ibu apa tindak lanjut dari obrolan kita hari ini? Insya Allah saya akan segera menuntaskan masalah saya ini, dan saya berharap pengalaman saya ini bisa menjadi pelajaran bagi rekan-rekan guru, terlebih lagi untuk pelajaran buat saya supaya tidak mengulanginya Bu. Ya pasti dong Bu ya. Ini pasti akan membantu kami semua supaya kami juga harus berhati-hati atau lebih mencari referensi yang lain. Eh, ya termasuk rekan-rekan guru yang lainnya. Terlebih kalau Ibu sudah berbagi di komunitas praktisi berbagi di sekolah kita itu. Nah, gimana Bu perasaannya? Sudah lega atau gimana Bu? Alhamdulillah Ibu, akhirnya makin lega perasaan saya hari ini. Terima kasih banyak Bu atas bantuannya. Iya, sama-sama Bu. Ya, saya juga sudah lega melihat Ibu ceria kembali. Ya sudah kalau begitu Bu, kita akhiri saja Vkomnya ya Bu ya. Assalamualaikum. Salam Ibu. Halo, Ya silakan Bu Sahari. ya, terima kasih setelah tadi mendengarkan antara perbincangan coach dengan coach dari model serta ini. Saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi mengikuti jalannya proses coaching yang dilakukan oleh coach dan coach dalam kasus 3, di mana kasus ini dia menceritakan bahwa dia ditegur oleh kepala sekolah sesuai dengan penyampaian pengawas pada saat supervisi, kalau guru tersebut mengajar dengan tidak menggunakan buku teks. Walaupun sebenarnya guru tersebut dia menggunakan sumber-sumber lain seperti video, PPT, dan sumber-sumber lain yang relevan. Kemudian tapi tadi saya melihat langkah pertama dalam kasus model kerta ini yaitu penyampaian tujuan. Seorang coach itu sudah menyampaikan tujuannya melalui pertanyaan-pertanyaan coach, yaitu apa yang hendak dicapai dari proses coaching ini. Kemudian dalam tahap berikutnya seorang coach telah melakukan proses identifikasi dari masalah yang dihadapi oleh coach sehingga menarik suatu kesimpulan penyebab masalah yang dihadapi. Nah, tahap berikutnya adalah rencana aksi. Dalam rencana aksi, seorang coach sudah menyusun suatu rencana untuk menjelaskan kepada pengawas melalui kepala sekolah sebagai seseorang yang akan membantu coach dalam menjelaskan kepada pengawas perihal apa yang dilakukan oleh coach dan perubahan yang akan dilakukan dalam mengajar. Nah, dalam melaksanakan tahap aksi, dia dibantu oleh kepala sekolah untuk mengantar dan mengingatkan akan komitmen yang telah ditetapkan. Nah, dari apa yang diutarakan jelas bahwa coach dan coach sudah memenuhi langkah-langkah dalam proses coaching serta. Nah, seperti itu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.